Kami yang ada di Kediri, kami yang ada di Ploso selalu mendengar betapa luar biasa kedalaman ilmu yang beliau miliki, bagaimana haibah yang beliau miliki, bagaimana karomah yang beliau miliki. Pokok syahidal anamu bifadli hatal ida wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Tidak ada satupun orang yang kemudian ingkar akan keistimewaan Mbah Dimyati Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal mukarram murabbi arwahina Romo Kiai Dimyati Rais, sedaya putra wayah Mbah Dim ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan panjang yuswa lan teras kersa mangestoni ndongaaken dhateng kita sedaya. Sedaya para kiai, para alim, para rencang, wabil khusus wonten Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Kakak Mas Azbi, yakni Gus Muhaimin Iskandar, yang semoga dalam malam yang istimewa ini semua harapan dan semua doa beliau dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki bengi istimewa. Bukan hanya karena al-fadlu al-fadilah mengadakan tasyakur, tapi memang malam ini malam istimewa. Kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Imam Syafi'i tegas mengatakan khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, kemudian wa awalu nisfi min Sya'ban, itu malam ini. Itu malam ini. Ketambahan iki mau malam Jumat ya. Dari Imam Syafi'i wa lailatul Jum'ah. Jadi awake dhewe ku iki istimewa tenan. Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam tasyakuran. Muga-muga kuwabeh penyuwunan kita dikabuli kangge Allah Subhanahu wa taala. Lan sing paling penting mugi-mugi bolo-bolo sing sami ngaos wonten al-fadlu wal fadilah wonten ngarsanipun Simbah Kiai Dimyati Rais estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, pikantuk ilmu sing barokah, dan benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kula niku mriki niki ditimbali kalian Mas Alam. Nggih, ketua super panitia niku ditimbali kali Mas Alam. Kula matur, kalau hanya ditimbali untuk kemudian diberi kesempatan sungkem kalian Mbah Dim, kula sangat siap. Tapi nek diutus matur niki enten petunge Gus, mboten jelas niki, mboten jelas niki. Artinya adalah sebuah kesadaran diri, ketidaklayakan, ketidakpantasan untuk kemudian matur di hadapan Romo Yai Dimyati Rais. Kulo niku cilik. Ketika saya masih kecil, mungkin saya usia kelas 5 SD, kelas 6 SD, awal dimana saya mulai diajak oleh orang tua saya ketemu dengan kiai-kiai dalam setiap kesempatan. Biasanya terjadi di 1-2 bulan sekali. Salah satu yang sangat saya nantikan itu adalah beliau, Mbah Dimyati Rais. Karena
Kami yang ada di Kediri, kami yang ada di Ploso selalu mendengar betapa luar biasa kedalaman ilmu yang beliau miliki, bagaimana haibah yang beliau miliki, bagaimana karomah yang beliau miliki. Pokok syahidal anamu bifadli hatal ida wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Tidak ada satupun orang yang kemudian ingkar akan keistimewaan Mbah Dim Yati Rais. Makanya ketika saya di WA itu, kalau mikir ini adalah kesempatan saya untuk kemudian sungkem dengan beliau. Maka bersyukurlah panjenengan semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bisa langsung ngaji dengan beliau atau hanya sekedar bertetangga dengan beliau. Mugi-mugi estu wonten faedah lan barokah. Lho saestu niku. Kita ini kan wajahmu kan wajah ngono kuwi. Artinya kan kita ini kan gak jelas ya. Kaya kon kaya Mbah Dim ngono kan piye, carane piye? Bagaimana kita ini supaya bisa kayak Mbah Dim itu kan harapannya sudah tipis sekali. Bagaimana seorang santri pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi Mbah Dim di masa-masa yang akan datang ini kan. Mbok awakmu bendina nyanding wis pawakanmu ketoke gak iso wae. Ndelok wajahmu wis angel. Cuma yang paling penting bagi kita sebagai santri, saya tidak akan matur banyak ini karena saya tahu jenengan di sini kan tasyakuran, butuhmu hiburan, ora butuh mau ido, paham ora? Padha mbek aku kan ya setengah kiai ya butuhku hiburan, mau ido wis bendina wae dhewe. Ngaji ya wis bendina. Kita sebagai seorang santri itu yang paling penting apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana membangun mahabbah bainana wa baina masyayikhina. Bagaimana rasa cinta yang kita miliki terhadap guru-guru kita, ini yang paling penting. Makanya sekelas Abu Yazid Al-Bustami mengatakan ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Kowe kabeh iku kudu duwe belajar rasa demen mbek kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini memang harus memupuk rasa cinta kita kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para aulia. Liyuhibbuk, siapa tahu berkah awake dhewe ngetak-ngetok, sowan, nyedek, membangun rasa cinta, beliau-beliau berkenan untuk kemudian memiliki rasa sayang dengan kita, memiliki rasa cinta dengan kita, memiliki perhatian dengan kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi auliyaih. Karena salah satu kegiatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu melihat, memantau bagaimana situasi hati para kekasihnya. Fala'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyih. Siapa tahu ketika Allah mersani mana yang Mbah Dim, ketika Allah melihat apa yang ada dalam hati Mbah Dim, di situ tertulis namamu, di situ ada namamu di situ. Comal, misale. Siapa tahu barokah onok jenengmu, walaupun Pak Comal lek ambek Mbah Dim ya ora bandingan, gambare oga. Tapi karena nama Pak Comal ada dalam hati Mbah Dim, fayaghfira lahu wa yaftaha qalbah. Yang paling penting adalah barokah nama-nama kita ini ada di hati para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kefutuhe atine awake dhewe, kebukae atine awake dhewe. Romo Kiai ya Allah Fakih Langitan mengatakan dalam satu kesempatan, kowe dadi santri gampang, ora usah mikir ono kitab angel, ono pelajaran angel, pancen angel kuwi mau lakoni tanpa akselerasi gak beres. Makanya gak ceritani carane akselerasi. Mergo nek awakmu ndelok bentukmu, ndelok casingmu, suwi dadi wong alim awakmu. Ya gaya akselerasi ya. Kecepatan kita penting untuk kemudian segera ngalim, segera nafik. Caranya apa? Memiliki ketulusan yang cukup kepada guru-guru kita. Romo Yai Fakih mengatakan, kowe santri kabeh iki wis to siji tok syaraté nyuwuna nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala, didemeni guru-gurumu, lan barokah didemeni gurumu, awakmu iso kefoto. Kowe nek kefoto gak ono angel, gak ono, tidak ada sulit, itu tidak ada, semuanya mudah, semuanya insya Allah. Kenalan kali ketua fraksi Semarang siapa jenenge? Mau sapa Gus jenenge lali aku. Syarif. Aku nyeritane Dewi Imam Ghazali. Jadi suatu ketika Abdullah ibnul Mubarak itu ditanya,
Manin nas, manusia seutuhnya itu siapa? Manusia yang benar-benar manusia itu siapa? Al ulama. Wa manil muluk, siapa ratu atau presiden sesungguhnya? Az-zuhad. Az-zuhad, orang-orang yang tidak memasukkan dunia di dalam hatinya. Wa manis safalah, siapa orang rendahan itu? Siapa orang rendahan itu? Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Yang akan saya komentari itu adalah apa yang ditampilkan oleh Imam Ghazali ketika menyebutkan dawuhnya Abdullah ibn Mubarak ini. Lam yaj'al ibnul Mubarak minan nas illal ulama. Bagaimana seorang Abdullah ibn Mubarak tidak menganggap kita-kita ini semua manusia kalau kita tidak mencapai derajat ulama, kalau kita tidak nyampe ke sana. Li'annal insan, aslinya sadurunge ono li'annal khasnun bima huwa syarifun li ajlihi. Kowe kabeh iki nek pengen mulya, kowe pancen kudu berkualitas. Kudu berkualitas. Wis ta, pokok awakmu berkualitas. Mas Zulfikar tidak akan pernah keberatan untuk memberikan VV kepada kalian. Kualitas, kualitas, wis ta, kualitas pokoknya. Ya hanya itu saja. Kowe mosok kuat kok ya gak iso. Mau gak terus nih. Nang mobil gak terus nih. La bi kuwati syahsihi. Kita ini tidak dilihat orang karena kekuatan kita. Iso ngangkat pirang kilo misalnya, pirang atus kilo bahkan. Tidak. Fa innal jamal aqwa minna. Fa innal jamal aqwa minhu jaran ihya. Karena onta itu jauh lebih kuat daripada kita manusia ini. Wala bi syaja'atihi fa innas sabu asja'u minhu. Dan juga bukan karena keberanian kita. Kita ini tidak dinilai dari sisi keberaniannya saja. Tidak. Karena apapun, singa, harimau, hyena, serigala itu jauh lebih berani daripada kita. Awak itu jereh Pak. Jauh. Wala bikasrati aklihi, bukan karena kamu menang makan lebih banyak. Fa innas sawur ausa'u batnan minna. Tidak karena kekuatan makan kita, karena sapi jauh lebih besar perutnya daripada kita. Iki nang Ihya ana niku. Mergo Gus Alam mau ndawuhi Imam Ghazali, aku malah kelingan Imam Ghazali iku ya. Bahkan wala bikasrati jimaihi, kamu tidak diukur kekuatannya dari seberapa banyak semalam menggauli istri kamu. Kuwi nek payu. Kuwi nek payu, delok jelas jatuh. Payu jatuh awakmu. Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifat minhu. Kamu tidak mungkin mampu hanya sekedar mengalahkan burung emprit yang kecil itu terkait masalah sitok ilmu, terkait masalah kasur. Kowe kabeh sik kalah. Dadi wa innamal lam yukhlaq illa lil ilmi. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk pada akhirnya ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran sak mono akeh ya. Awakmu kabeh kan mesti ngerti. Quran sak mono akeh, 30 juz Qurane, 30 juz. Tidak lebih dari 5% terkait masalah ibadah ubudiyah. Tidak lebih. 95% itu hanya terkait masalah kisah-kisah masa lalu yang kita buat iktibar, kemudian bagaimana kita berkehidupan, bersosial, bermasyarakat. Makanya ojo pisan-pisan nganggep nek awakmu wis ahli ibadah, kowe iki wis apik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu bermanfaat untuk orang lain, kemudian kamu bisa baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Apa maneh hubunganmu kabeh gurumu. Hubunganmu kabeh gurumu. Kok hubunganmu gurumu gak beres, angel. Makanya bahkan Nabi dalam satu hadis qudsi mengatakan ini momentum ini ya, malam ini adalah malam tasyakur. Siapa yang harus kamu syukuri pertama kali? Mbah Dim dan keluarga. Mbah Dim beserta putra-putra, mulai Mas Fadlu, Mas Alam, Mas Zaman dan lain sebagainya. Dan semua guru-gurumu harus kamu matur suwuni sebelum kamu sok-sokan matur suwun dengan sani Allah Subhanahu wa taala. Kowe tahu buka kitab Ya Anah bro? Ya Anah tu talibin lho. Tahu toh? Nang kono jelas tulis toh. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadi. Kamu tidak akan pernah mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu berterima kasih kepada orang-orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini.
Ini malam harus benar-benar menjadi malam tasyakur bagi kalian kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat matur suwunmu mbek guru-gurumu. Positif nih. Mergo iki sing dihatami apa? Pelajaran apa sing dihatami? Alfiyah. Nggih. Campur alfiyah. Kamu tahu krungu malayazalu syakiran alal ma'ah? Terusane apa terusane? Bocah desa tenan kowe. Wah angel. Kowe lek kok Mbah Dim angel tenan ya. Angel tenan sian wis to. Wis pokoke kamu nderek. Wis pokoke mati urip nderek. Terakhir nyapa kok kudu nderek. Apapun perintah dan apapun isyarat dari kiai kamu harus ikut. Apapun itu bentuknya. Aku malah kelingan main mbek Dewi Imam Ghazali, santri balul-balul kaya awakmu wis rungokno tok ae. Angel wis pokoke angel. Wis pokoke rungokno ae. Imam Ghazali tegas mengatakan falyakunil muta'allim li muallimihi ka ardin damisah nalat mataron ghazira fatasyarabat jami'a ajwa'iha wa az'anat bil kulliyah ila qabulihi. Ora usah mantuk-mantuk, ora paham mantuk-mantuk kowe. Tak terangno sik, aja mantuk-mantuk sik. Malah mantuk-mantuk gregeten. Falyakunil muta'allim ila muallimihi li muallimihi ka ardin damisah. Kita sebagai santri, kula jenengan sebagai para penderek masyayikh, sebagai para santri, para masyayikh khususnya Mbah Dim Yati Rais, tugasnya mek siji tok. Bagaimana kita membentuk pribadi kita kayak tanah yang subur, kayak bumi pertiwi kita ini yang tadi katanya Gus Muhaimin benar-benar tanah yang subur. Tanah yang subur yang selalu menerima, yang selalu siap untuk menerima curahan hujan kapanpun waktunya dan selalu siap untuk ditanami apapun. Lagi penting ini. Pokok santri kudu duwe watak kaya lemah sing subur. Selalu mendapatkan hujan yang cukup, kemudian selalu siap untuk ditanami apapun. Artinya apa? Apapun dawuh dan isyarat dari guru-guru kita itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Apapun itu bentuknya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, fa idza asyara ilaihil muallim falyuqallidhu. Isyarat apapun yang diberikan oleh guru kamu semuanya diikuti saja. Wal yada' ra'yahu. Kowe aja pisan-pisan duwe santri dadi santri terus ngrasa duwe pendapat dhewe, duwe penemu dhewe, duwe ijtihad dhewe. Bapakku iki kiai, Pak. Kowe ora usah ndelok aku, gak. Tapi bapakku iki kiai tenan. Bapak kula niku kiai ya lumayan, ya artinya ya gede tenan pondoke, Bang. Tapi tidak pernah sekalipun Bapak kemudian mengambil langkah apapun dengan ijtihadnya. Selalu mengatakan, coba lihat Lirboyo bagaimana, Langitan bagaimana, Sidogiri bagaimana. Saya akan ikut itu. Wih bapakku, pondoknya gede tenan. Wah kok aja ndelok aku, mulai ndelok aku gak percaya lek pondokku gede. Aja, tapi pancen iya. Lho artine iya iku pancen iya gede tenan. Tapi semono bapak iku gak tahu ijtihad dhewe. Gak tahu, selalu nderek dawuh-dawuh masyayikh-masyayikh yang lain. Selalu. Apa meneh mek trimo? Aja sok-sokan. Mergo Imam Syafi'i, sial-siale kiai lamun duwe santri ngrasa luwih paham, luwih cerdas, lebih mampu membaca realita kehidupan daripada gurunya. Iku sing sial kiyaine blok, paham ora? Kok duwe santri ngerasa luwih pinter tinimbang kiyaine, iku sing sial kiyaine. Lha santrine pancen santri gak jelas kuwi. Wal yada' ra'yahu fa inna khata'a mursyidihi fa inna khata'ahu niku anfa'ulahu min sawabihi Dewi Imam Ghazali. Mergo lamun apapun Mbah Dim mungkin salah, tapi lamun Mbah Dim dalam ijtihadnya keliru, itu tetap akan jauh lebih bermanfaat bagi kita para santri daripada kebenaran yang kamu yakini itu. Iki Dewi Imam Ghazali. Oh itu penting, Pak. Santri harus ngono kuwi. Apa iki mau diperintahne misalnya kaya apa mau dukung deklarasi dan lain sebagainya. Ya luar biasa. Kula niku pirang-pirang dina ni acara kula mek mubeng tok. Wanggren ditakoki, Gus, jenengan kok teng pundi-pundi kali Gus Muhaimin niku gejane gek nyapon. Gak nyapa-nyapa, seneng ae. Napa Gus? Napa sing membuat Gus Muhaimin itu menarik di mata panjenengan? Ya karena Gus Muhaimin adalah bagian dari kita. Itu.
Gus Muhaimin bagian dari kita. Itu saja. Saya hanya bangga saja lah, bangga saja. Ada dari kita yang kemudian memantaskan diri untuk mewarnai bangsa ini, untuk berkarya untuk bangsa ini, untuk kemudian mengabdi pada bangsa ini. Lo penting gue, penting. Misalnya kados Mas Alam ngeten iki, kados Mas Alam. Kula nggih bangga mawon ana sekelas putrane Mbah Dim duwe pondok sebesar Al-Fadlu wal Fadilah, kemudian masih kersa untuk berkhidmah untuk kemaslahatan ummah. Lah kamu tahu sendiri, kowe kan ngaji kabeh, kowe kan ngerti kabeh. Cara kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Polake walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila. Banyak cara yang harus kita pilih untuk kemudian kita bisa memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajulusihi bainal anami murabbiya, kayak Mbah Dim hanya cukup duduk di depan para santri ngaji mulang, riyadhah ngaji mulang. Ketambahan wa kasratil awradi kasaumi shalah, wiridan, poso, tirakat, mujahadah, melek bengi. Asal wajahmu gak ngatasi gue. Gak ngatasi padha ambek aku. Kula niku makane mboten, kula niku termasuk sing gak syukuri tenan, dilahirkan di tengah-tengah pesantren di mana pesantrennya sama sekali gak ngejak tirakat. Nggih, ponto, pokok Al-Fadlu wal Fadilah kambe Al-Falah Ploso niku padha ora pate ahli tirakat. Nah niku cocok lho. Wis cocok. Acarane mek ngaji. Dan ngaji adalah akselerasi kita paling cepat untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mariku wa kahidmatin linnasi wa kahidmatin linnas, mengabdi kepada para ulama. Lha iki lho Pak, mengabdi kepada para ulama limaslahatil ammah. Nah ini kita lihat bagaimana Gus Muhaimin, bagaimana Gus Alam, bagaimana tadi Gus Fathan tadi, ya Gus naturalisasi, Gus Fathan, ya dan banyak yang lain. Lo monggo bangga saja. Saya sama bangganya. Artinya kalau demen mawon, wis ngaji, wis mulang, masih menyempatkan diri untuk kemudian berkhidmah kepada masyarakat. Harus kita dukung, harus kita semangati, dan juga tidak masalah kalau sewaktu-waktu kita ingatkan. Nyapo, gak masalah. Ojo Alfiyah, oh enggak ya gak apal Alfiyah, maneh mau lali aku. Bajul tenan kowe kan. Ayo. Magullu mayubdil basyasyata kaina akhaka idza lam dulfihi lakam munjida. Coba Alfiyah kan ono siiran contoh ngono iku. Beliau ini yang dibutuhkan apa? Teman yang sejati, pendukung yang sejati, pecinta yang sejati, orang yang selalu menangis di hadapan Allah yang benar-benar sejati. Lah tenan kuwi Pak, beliau itu. Lah lek awake dhewe Pak, hayu tok. Awake dhewe cara kiai langgar desa awake dhewe ngene iki wis paling pol entuk berkat ngono wis bahagia Pak. Ya mbuh iki engko dikeki apa ora wallahu alam. Musuh Gus Alam lho Pak. Gus Alam sing digateni dapile tok lho, aku dudu dapile. Ya mungkin ya dicolne ngono mulih kok. Berkate gak ono. Wis gak apa-apa, makane iki jajan ning ngarepku tak entekno kabeh. Supaya engko gak tomak. Wa kahidmatin linnas. Walhamdulillah hatab. Ada cara kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha. Usaha. Dadi wong sugih, kowe dadi santri sugih. Dadi santri, dadi pengusaha. Mafi muskilat, gak masalah. Litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Kemudian ketika kamu sukses, uang itu untuk bangun madrasah, bangun musola, bangun masjid, bangun pondok, cepet sugih. Pokok kowe nyambut gawe niatmu ngono, cepet sugih kowe. Lek nyambut gawemu mek trimo, pokok aku yo obah. Kulo tak cerita. Kelemahan santri hari ini, khususnya santri-santri para masyayikh sepuh, kelemahannya satu. DE iku mek ndelok saiki bagaimana kiainya. Sampean-sampean kan sering-sering mek ndelok Mbah Dim tok. Penak ya, koyo Mbah Dim pinarak tok, tamu teko kabeh. Wah, keramate koyo ngono. Semua delok keramate blok. Tapi kowe ora tau ndelok piye tirakate, piye berprosesnya, bagaimana usahanya. Gak tahu piye mbiyen metenteng ta'alum, gak mungkin orang sekelas Mbah Dim kemudian dulu beliau tidak habis-habisan menghabiskan waktunya untuk ngaji mutolaah, gak mungkin. Apa yang beliau dapatkan hari ini itu adalah proses yang panjang. Cara saiki dengan tololnya mengatakan apa Pak? Usaha tidak mengkhianati hasil.
Apa-apaan gak iso. Kowe tau ngaji Jawahir Maknun ora? Walah Alfiyah ora bocah desa tenan, bocah kemplok. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, bukan usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Coba cah bocah sing candak cekle balagho iku ana bahasa ngene, busyra waqad anjazal wa'du ma wa'ada. Busyra waqad anjazal wa'du ma wa'ada. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Sing bener piye? Usaha tidak mengkhianati hasil, apa hasil tidak mengkhianati usaha? Lah ayo ngeluh. Positif kuwi. Ya minimal bibadlin wahilmin lah ya. Bibadlin wahilmin sadamin qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Pokok pengen dadi pemimpin, mbuh nomor 1, 2, 3, 4, 5, pokok loman. Gitu ya. Lah cara Alfiah ngono. Bibadlin wahilmin, seorang pemimpin itu ciri khasnya hanya ada 2. 1 loman, pindo bijaksana. Loman bijaksana, loman bijaksana. Aman Gus. Nomor 6 dadi, nomor 7 dadi. Wes to, pokok kuwi. Lah lek gak loman, waduh. Waduh, apa meneh Pak Fathan? Waduh. Pak Fathan kok sampai melanggar ini tadi. Waduh. Berat. Lah iya toh? Lah positif Gus. Lah yakin sampeyan nek tau ngaji Alfiyah akeh dalil-dalil ngono kuwi. Qad niya min nasril hubay baini qadi. Enek gak siaran ngono kuwi? Ngowah tok. Bocah. Laisal imamu bisyahihil mulhidi. Jangan harap kamu semua menjadi pemimpin yang dicintai siapapun kemudian kamu memiliki asyahih al mulhid. Wis ora bener. Delalah ora patek loman. Waduh, kowe duwe lurah model ngono tok ngelu apa meneh duwe DPR model ngono. Semaput kowe, Pindah aja ning Kendal ae, paham ora, Pindah. Lah. Tenan iku. Masya Allah, saestu. La ilaha illallah. Tapi mugi-mugi semua teman-teman kita yang berjuang semoga benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, penake ngene iki, Pak. Bayangno, ketua umum partai, Pak. Rodok kiai, wis diladeni, Pak. Cik rodok kiai, lho apa meneh kiai tenan kaya Mbah Tim, paham ora, Lho tenan iki, cik rodok kiai, wis diladeni ketua umum, Pak. Lah apa meneh kok kiai tenan? Tenang, santri. Kalau memang yang memimpin adalah santri, berarti santri adalah prioritas utamanya. Kemaslahatan santri, kemakmuran santri, bagaimana tumbuh kembang pesantren itu adalah prioritas pertamanya. Karena dari pesantrenlah dia tumbuh, karena dari pesantrenlah dia dididik. Ponto, pokoknya anggere ana santri tandang, santri tenan, murid kiai tenan.